Pemimpin yang sejati tidak diukur dari gelar dan jabatannya, tetapi dari keberaniannya untuk terus belajar, beradaptasi, dan membawa perubahan. Perkenalkan, nama saya Barliana Indah Wulandari dari kelas IKMC dengan NIM 1011823288042. Inilah kisah Budi Gunadi Sadikin, sosok di balik transformasional besar sistem kesehatan di Indonesia. Budi Gunadi Sadikin lahir di Bogor pada tanggal 6 Mei tahun 1964. Beliau merupakan lulusan fisika nuklir di Institut Teknologi Bandung. Ia pernah mengawali karirnya di dunia perbankan, dan ia pernah menjadi Direktur Utama di Bank Mandiri, Direktur Utama di PT Inalum, serta menjadi Wakil Menteri BUMN. Meski bukan berlatar belakang medis, pengalamannya dalam membangun sistem yang efisien dan berbasis data menjadikannya sosok yang tepat untuk memimpin transformasi Kementerian Kesehatan. Budi Gunadi Sadikin menunjukkan kepemimpinannya yang disiplin, terbuka, dan berorientasi hasil. Dalam menghadapi krisis COVID-19, ia mengambil keputusan cepat dan tegas untuk melindungi masyarakatnya dengan menunjukkan gaya yang direktif dan adaptif di masa darurat. Setelah pandemi terkendali, gaya kepemimpinannya bergeser menjadi konsultatif dan partisipatif, dengan melibatkan tenaga kesehatan, akademisi, dan masyarakat dalam setiap kebijakannya. Dalam kepemimpinannya, Budi Gunadi Sadikin menerapkan konsep learning organization dari Peter Senge untuk membangun budaya kerja yang terus belajar, berinovasi, dan beradaptasi terhadap perubahan. Melalui sistem thinking, Budi Gunadi Sadikin menghubungkan 6 pilar transformasi sistem kesehatan agar setiap bagian saling terintegrasi dan memperkuat satu sama lain. Mulai dari transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, serta teknologi kesehatan. Dalam personal mastery, Budi mencontohkan semangat belajar tanpa henti. Beliau rajin berdiskusi dengan para pakar medis, mempelajari data epidemiologi, serta memahami tantangan di lapangan. Pada aspek mental models, Budi Gunadi Sadikin berupaya mengubah pola pikir birokrasi dari yang kaku dan tertutup menjadi lebih digital. Beliau mendorong para pegawai untuk berpikir kritis, berani keluar dari zona nyaman, serta mencari cara baru yang lebih cepat dan efisien. Melalui Servision, Budi menyatukan ribuan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia di bawah satu visi besar, yaitu transformasi kesehatan Indonesia yang tangguh, inklusif, dan digital. Dan lewat tim learning, Budi Gunadi Sadikin membangun kolaborasi lintas sektor yang luas. Ia membuka ruang kerjasama antara pemerintah, perguruan tinggi, sektor swasta, dan masyarakat, karena ia percaya bahwa kesehatan adalah tanggung jawab bersama. Melalui semangat belajar inilah lahir berbagai inovasi besar seperti digitalisasi data kesehatan nasional. Contohnya, Satu Sehat. Awalnya, Peduli Lindungi hanya berfungsi untuk pelacakan COVID-19 dan verifikasi vaksin. Namun, aplikasi ini resmi berubah menjadi Satu Sehat Mobile. Dengan fitur yang jauh lebih lengkap, mulai dari resume medis, promosi kesehatan, pelacakan dan pengetesan, telemedicine, edukasi kesehatan, hingga integrasi dengan perangkat wearable. Satu Sehat berlandaskan prinsip One Patient, One Record. Artinya, seluruh catatan medis seseorang dapat diakses secara terpadu, baik di puskesmas, klinik, rumah sakit, laboratorium, maupun apotek. Melalui platform Satu Sehat, data kesehatan akan terintegrasi yang mencakup fasilitas kesehatan dan industri kesehatan. Dalam fasilitas kesehatan, lebih dari 10.000 puskesmas, 11.000 klinik, 5.000 praktik mandiri, dan 3.000 rumah sakit. Dalam industri kesehatan, lebih dari 100 sistem kesehatan, termasuk laboratorium, perusahaan asuransi, startup kesehatan, dan biotek. Program Satu Sehat ini mempermudah akses layanan, mempercepat administrasi, serta mendorong keputusan berbasis data, sehingga sistem kesehatan di Indonesia lebih terlihat modern, efisien, dan terintegrasi. Sosok
Budi Gunadi Sadikin mengajarkan banyak nilai keteladanan bagi masyarakat dan para pemimpin muda. Ia menunjukkan teladan melalui kedisiplinan, fokus pada hasil, dan kerja yang selalu berbasis data. Dengan kerendahan hatinya, beliau terus mau belajar dan terbuka terhadap saran para ahli. Beliau sangat berpikir sistemik, solutif, serta berani berinovasi dan bertransformasi digital. Di balik itu semua, beliau memiliki empati dan tanggung jawab sosial yang tinggi, meyakini bahwa setiap kebijakan kesehatan harus berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Nilai-nilai inilah yang dapat kita teladani bahwa menjadi pemimpin bukan hanya soal memimpin orang lain, tetapi juga tentang bagaimana kita memimpin diri sendiri untuk terus belajar, berkembang, dan memberi manfaat bagi sesama. Dari Budi Gunadi Sadikin kita belajar bahwa memimpin itu bukan berarti berdiri di atas, tetapi menumbuhkan banyak orang untuk maju bersama. Mari kita lanjutkan semangat Transformasional Kesehatan demi Indonesia yang tangguh, inklusif, dan digital.